Bukan karena Feng Tianxing dapat memprediksi lokasi kehampaan, tetapi karena tujuan dari kehampaan itu terlalu jelas. Serang kota utama, hancurkan dunia yang dulunya adalah salah satu dari 3.000 lapangan, lalu perpanjang ke bawah untuk membuat lubang di ngarai. Setelah berurusan dengan kota utama dan iblis dalam jangkauannya, bergegaslah ke medan perang terakhir. Di bawah tujuan ini, sangat mudah untuk memahami tindakan mereka. Tubuh kosong saat ini harus bekerja dengan rajin di luar, menggali Grand Canyon dan menggali lorong. 3.000 pengadilan Tao, artinya, setidaknya 3.000 klon terpisah dari setidaknya satu fight ekstrim. Tetapi jumlah sebenarnya mungkin beberapa kali lipat dari 3.000. Ditambah dengan bentuk aneh dari keberadaan kehampaan. Setelah kehampaan ini dibebaskan dan mulai berpartisipasi dalam pertempuran antara iblis tingkat tinggi dan kehampaan tingkat tinggi, situasinya akan berubah secara berbeda. Bahkan jika kehampaan tingkat tinggi benar-benar hancur, situasinya bahkan lebih buruk daripada diseret ke dimensi lain dan dipenjara sekarang. Tidak akan ada masalah untuk terus menerapkan rencana seperti itu. Karena kekosongan yang tersebar di sini setidaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Demon Emperor. Di bawah premis bahwa bagian bawah klan iblis benar-benar musnah, dia hanya perlu menarik dan menahan Kaisar Iblis, dan dia dapat memusnahkan klan iblis dalam waktu kurang dari 1.000 tahun. Ini adalah rencana Void. Meskipun ada masalah dengan salah satu tautan atau bahkan jumlah tautan, itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Mengetahui tujuan ini, Feng Tianxing semakin yakin bahwa tubuh Void ada di Grand Canyon. Laksamana yang di samping berpikir sejenak, lalu menyapa bawahannya. Ikuti aku ke Grand Canyon, dan coba bunuh semua makhluk kosong di sini sebelum iblis dari kota utama tiba. Beri mereka warna dan lihat apakah kita iblis sampah yang tidak berguna. Prediksi akurat Laksamana yang tentang pemikiran bawahannya membuat mereka penuh percaya diri dengan rencana ini. Bahkan jika mereka memiliki keraguan tentang rencana ini, itu tidak akan mempengaruhi kemajuan mereka. 3.000 orang berangkat. Laksamana yang memimpin tim di depan, dan avatar Feng Tianxing duduk di belakang. Pasukan bergerak maju. Tidak ada masalah dengan Laksamana Yan. Tetapi di pihak Feng Tianxing, setan sudah berkumpul. Laksamana Feng, kekosongan yang baru saja kamu katakan pasti ada di Grand Canyon. Bisakah kamu yakin tentang ini? Bukannya mereka meragukan identitas Feng Tianxing, hanya saja mereka merasa sedikit tidak nyaman dengan apa yang dikatakan Feng Tianxing dengan tegas. Jika mereka gagal kali ini, itu berarti mereka kembali tanpa hasil, dan mereka pasti akan diejek oleh iblis di kota utama, dan wajah Laksamana Yan akan hilang sama sekali. Laksamana Yan memimpin tim itu sendiri, dan kendali pasukan diserahkan kepada tubuh Laksamana Feng dan penguasa kota di kota utama. Masalah ini bisa disembunyikan untuk sementara, tetapi tidak bisa disembunyikan seumur hidup. Belum lagi butuh hampir 1 hari hanya untuk bola-balik ke sini. Ketika saatnya tiba, penguasa kota utama pasti akan menemukan petunjuk dan tindakan mereka. Feng Tianxing tampak acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, situasimu sekarang sama. Jika kamu tidak mengalahkan kehampaan, apakah kamu masih memiliki ruang untuk bertahan? Jadi kekhawatiranmu sekarang sama sekali tidak berdasar. Terlepas dari apakah serangan ini menang atau kalah, itu adalah keamanan klan iblismu. Pertempuran hidup dan mati. Penjelasan seperti itu menyebabkan ketidakpuasan di antara para iblis yang berbicara. Apa yang kamu katakan? Kita sekarang memegang garis pertahanan. Bahkan jika kita tidak bisa menyerang kehampaan, tidak akan ada pertempuran hidup dan mati seperti yang kamu katakan. Percakapan di sini menarik banyak setan untuk datang, dan perubahan di sini jelas menarik perhatian Laksamana Yan, dan dia mengirimkan transmisi suara ke Feng Tianxing. Apakah perlu bagi saya untuk mengirim mereka pergi? Feng Tianxing memberikan jawaban negatif. Tidak, jika mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka bertarung, akan sulit bagi mereka untuk bertarung berdasarkan kehormatan iblis yang sia-sia. Setelah berbicara, Feng Tianxing terus menjelaskan kepada setan-setan ini. Alasan mengapa ini adalah pertempuran untuk diselesaikan bukan karena kehampaan di depanmu, tetapi karena iblis lain di tanah. Apakah mereka dapat melawan kehampaan? Menurut pendapat saya, di antara para laksamana dalam lingkup pengaruh kota utama, setidaknya ada 3 atau 4 laksamana yang dapat melawan Void. Mereka dapat menyelidiki informasi Void, atau mereka tidak akan melakukan apapun. Meskipun saya menyampaikan berita ke mereka, tapi bagaimanapun juga, terlalu banyak waktu bagiku untuk mengirim pesan ke semua laksamana sendirian. Apakah mereka dapat menerimanya adalah masalah lain. Maksudku jika, dalam lingkup kota utama kita, mereka tidak bisa melawan, setelah dibantai oleh kehampaan, menurutmu apa yang akan dilakukan kehampaan selanjutnya? Bunuh mereka untuk membantu. Ini mudah diprediksi. Kata-kata ini segera menyebabkan rasa dingin muncul di hati para iblis yang mendengarkan penjelasan Feng Tianxing. Memang, mereka sekarang mampu melawan dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka dianggap benar-benar terkemuka di bagian dunia ini. Tetapi bagaimana dengan tempat lain? Belum lagi jauh. Bahkan di antara berita yang bisa mereka dengar, tidak ada 10.
tapi 7 atau 8 laksamana yang tewas dalam pertempuran. Tujuan dari serangan Void sangat jelas, hampir merupakan konspirasi yang mencolok, yaitu untuk menggertak iblis di wilayah pengaruh kota utama, dan tidak mungkin setiap laksamana dapat melawannya. Melihat iblis-iblis ini melamun, Feng Tianxing menambahkan dengan santai. Menurut informasi yang saya ketahui sekarang, kekosongan memiliki dua karakteristik yang sulit dipecahkan. Yang pertama adalah cara mereka eksis. Memungkinkan mereka menggabungkan kekuatan masing-masing sesuka hati untuk membentuk individu yang lebih kuat. Yang kedua adalah mereka bisa melahap iblis dan menggunakannya untuk kepentingan mereka. Aku pernah melawan iblis yang terkondensasi dalam kehampaan, dan rasanya tidak enak. Secara terpisah, kedua poin ini adalah masalah yang dapat diselesaikan. Tetapi jika digabungkan, keduanya menjadi masalah yang tidak dapat dihindari yang harus ditangani. Void tidak dapat menjatuhkan mereka sekarang, karena tidak ada Void lain yang membawa iblis yang mereka aneksasi. Jika keduanya digabungkan menjadi satu, mereka akan dapat mengepung dan menekan iblis yang tersisa. Sekarang mereka memang bisa melawan, tapi di masa depan, begitu makhluk kosong ini berkumpul dan mengintegrasikan kekuatan mereka, mustahil bagi para laksamana ini untuk bertarung. Setan tiba-tiba menatap Feng Tianxing. Aku mengerti maksudmu. Artinya, jika kita ingin menangani kehampaan, kita harus melancarkan serangan balik secepat mungkin. Dan kita harus memberantas kehampaan ini secepat mungkin. Jika tidak kita akan kalah. Feng Tianxing mengangguk setuju. Ya, jika kamu dapat memikirkan ini, kamu telah mengalahkan terlalu banyak iblis. Bahkan beberapa laksamana tidak dapat memikirkan ini. Setelah berpegang teguh pada itu, Void tidak akan lagi menyerang secara sembarangan. Ini juga merupakan jebakan, menunda waktu perangkap. Kata-kata Feng Tianxing seperti guntur, tidak hanya menakuti setan di sekitarnya, tetapi bahkan laksamana Yan, yang memimpin jalan tetapi terus menguping, merasa hatinya tenggelam.